Baik, hari ini kita akan mengatasi masalah kehilangan yang dirasakan pasien. Tipe kehilangan itu ada 5 ya. Jadi ada denial, ada anger, ada bargaining, ada depresi dan kemudian ada acceptance. Jadi ada 5 tipe kehilangan. Sehingga nanti dari kelima tipe kehilangan itu tentunya akan berbeda cara kita mengatasinya ya. Baik, di pertemuan ini saya akan membantu bagaimana mengatasi mengatasi masalah kehilangan yang pasien itu adalah masih menolak terhadap kondisi yang dialami saat ini ya, atau denial ya gitu. Baik, uh, tentunya semua sama ya dalam memberikan asuhan ke perawat itu diambil dari prainteraksi, kemudian orientasi sampai nanti di topik netral ya. Kemudian setelah itu Anda jangan lupa ya mengatur posisi supaya posisinya terapeutik dan nyaman ya. Mata juga harus berpandangan ya, saling maksudnya uh, jadi mata juga bisa jangan sampai tengadah, jadi akhirnya bisa berpandangan yang nyaman. Artinya jangan sampai yang satu tinggi yang satu rendah sehingga akhirnya pasien harus tenaga seperti ini. Jadi usahakan nanti perawat menyesuaikan dengan pandangan pasiennya. Kira-kira kalau pasiennya duduk berarti kita bisa misalnya duduk di sampingnya yang nanti pasien bisa melihat kita ya sambil lurus ke bawah ya gitu ya. Baik, saya kira kalau diatur sesuai dengan kebutuhannya ya dan kebutuhan yang terapeutik ya. Terus baik, kita akan mengatasi masalah kehilangan ya. Nah, kehilangan denial ya, atau misalnya menolak terhadap kondisi yang dialami saat ini ya. Langkah pertama yaitu menanyakan perasaan pasien. Bagaimana cara menanyakan perasaan pasien ya? Eh, Teh ya, sesuai dengan kasus yang ada ya. Teh kan eh, awalnya Teteh memiliki payudara dan rencana kan sekarang payudara Teteh akibat dari penyakit kanker ini, Teteh kan harus diangkat payudaranya. Kemudian bagaimana ini perasaan Teteh dengan adanya ada perubahan dari kondisi Teteh saat ini? Ya, setelah itu pasien akhirnya akan bercerita bahwa, "Iya, suster, rasanya tidak mungkin ya ini orang besarnya juga benjolannya cuma satu besar kelereng, kenapa kok mesti harus dioperasi semua gitu loh. Payudara saya itu yang saya nggak habis pikir gitu ya. Kenapa sih? Terus ini juga kenapa bisa terjadi pada diri saya?" Baik, ya Teteh masih belum menerima kondisi yang terjadi ini ya. Nah sekarang kemudian ya perawat kan harus dengarkan dan berikan respon yang sesuai dengan perasaan dan tanpa menyela. Nanti kalau misalkan pasien sudah bercerita, kemudian kita boleh tadi menyela. Baik, kalau begitu saya mengerti apa yang dirasakan pasien, yang Teteh rasakan. Kalau misalnya itu terjadi pada diri saya, mungkin saya juga akan berperasaan sama. Dan ini adalah hal yang wajar ya, karena ini adalah terjadi begitu uh, tiba-tiba ya, yang awalnya tidak ada keluhan dan kemudian tiba-tiba menjadi keluhan, dan begitu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Teteh mengalami kanker ya. Itu wajar terjadi, Teteh merasa seperti itu ya. Nah itu cara adalah menunjukkan bahwa sikap nonverbal dengarkan dengan berikan respon yang sesuai. Terus kemudian tunjukkan sikap nonverbal yang terapeutik. Artinya pada dia pasien bercerita maka kita harus uh, mendengarkan. Iya Teh, ya misalkan gitu ya. Itu adalah sikap yang terapeutik gitu ya. Jangan sampai gini, itu aja. Nah, itu hindari ya. Terus kemudian berikan umpan balik kepada pasien dengan bahasa yang sederhana tadi, seperti contoh yang sudah Ibu sampaikan ya. Itu adalah contoh bahwa berikan umpan balik kepada pasien dengan bahasa yang sederhana dan singkat tadi ya. Terus kemudian berikan kesempatan kepada klien bahan-bahan materi. Nah, Teh, kebetulan saya itu punya
buku ya. Mana sebentar ya Teh ya, sebentar saya ambil dulu bukunya ya. Nah, ini Teh sebentar maaf ya. Tadi Teh lupa nggak ke bawah ya. Jadi nih ya, ini adalah saya punya buku ini ya. Buku ini juga saya sudah pernah membaca dan isinya adalah terkait dengan penyakit yang Teteh alami, kemudian bagaimana tindakan untuk mengatasinya gitu ya. Nah, Teteh boleh baca ya. Teteh boleh baca buku ini ya. eh, Boleh ya, nanti Teteh mau baca kira-kira kapan Teteh selesai membacanya, dan kemudian nanti kalau misalkan ada hal yang Teteh kurang mengerti dan ingin bertanya, mangga silakan, nanti saya akan boleh tanyakan nanti ke saya, dan insya Allah sesuai dengan kemampuan saya akan membantu menjelaskan ya. Nah, ini buku boleh dibaca ya. Kira-kira kapan Teteh selesai membaca ini? Saya sih suka baca, suster, misalkan bahasanya saya suka baca. Kalau buku tebal itu sih semalam juga saya bisa selesai. Wah, luar biasa Teteh, misalnya gitu ya, kita puji ya. Nah, boleh Teteh baca ya. Terus kemudian nanti coba Teteh lihat tentang, sesuaikan dengan kondisi Teteh gitu ya, sehingga nanti dilakukan tindakan seperti ini gitu ya. Silahkan Teh ya, boleh dipegang bukunya gitu ya. Berikan berikan bukunya, kemudian besok, nah baik kalau begitu ya Teh ya, besok saya akan kembali ke sini dan silahkan ini dibaca terlebih dahulu ya. Semoga ini menjadi pencerahan yang nanti akhirnya Teteh juga nanti bisa akhirnya mengerti tentang tindakan yang akan dilakukan, mengerti tentang sakitnya, sehingga nanti Teteh juga bisa menerima dengan adanya perubahan sakit ini ya Teh ya. Mangga silahkan dipegang ya Teh ya. Nah, nanti besok insya Allah jam eh, sekitar jam berapa saya bisa ambil buku ini? Besok tapi siang aja suster ya. Misalkan pasien mengatakan itu, baik kalau begitu siang nanti saya akan datang lagi ke sini ya Teh ya. Silahkan, ini boleh Teteh baca ya. Itu berikan buku itu ya. Baik kalau begitu saya tinggal ya Teh ya. Silahkan dibaca bukunya ya. Insya Allah besok siang jam berapa? Jam 1 ya, jam 1 kita ketemu di ruangan ini juga, yang akan mendiskusikan tentang isi buku ini dan bagaimana kondisi Teteh ya. Mudah-mudahan besok ketemu Teteh sudah lebih baik dan lebih bisa menerima kondisi Teteh ya. Baik kalau begitu saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya cara menolong pasien yang mengalami kehilangan di tipe ke denial ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan untuk video berikutnya, yaitu untuk mengatasi kehilangan karena marah ya.